Wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah, sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'dada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita duduk berkumpul bersama dengan para habaib, para alimul ulama. Hadir bersama kita Al-Musib Al-Attas Habib Muhammad bin Abdullah Al-Attas, Habib Haidar Al-Attas, dan semuanya. Para habaib yang lainnya, Syekh Ayub, Habib Ahmad Al-Idrus, dan semua para habaib yang lain yang hadir. Utamanya keluarga besar dari Al-Marhum Al-Habib Syu'aib Al-Attas, utamanya guru kita semua, putra beliau Habib Najib bin Syu'aib Al-Attas. Semoga Allah Ta'ala panjangkan usianya para alim ulama kita, insyaAllah bisa selalu membimbing kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, di dalam Al-Quran surat yang diawali dengan kata wail, dengan kata celaka, itu hanya 2 surat, yaitu wailun lil mutaffifin dan wailul likulli humazatil lumazah. Apa semua ya? Udah apa, nggak usah dijelasin kalau gitu. Itu cuma 2 surat itu. 2 surat itu. Selain itu diawali dengan kata wailun nggak ada. Nah, kemudian para ulama menggali karena tidak ada di Al-Quran itu sesuatu yang sia-sia. Yang ada di dalam Al-Quran itu adalah semuanya penuh dengan makna. Enggak ada satupun yang sia-sia. Wailun lil mutaffifin itu adalah ancaman untuk orang yang dia curang di dalam timbangan. Curang di dalam timbangan. Tapi maknanya enggak cuma di situ. Semua orang yang berbuat kecurangan, yang dia berpotensi menzalimi urusan hartanya orang lain, maka perbuatan tersebut dianggap perbuatan celaka. Yang celakanya itu bisa menyebabkan wail, masuk neraka wail, wal'iyadzu billah min. Dari semua perbuatan yang mendolimi urusan hartanya orang lain, apapun juga, entah itu curang dalam timbangan, entah itu mungkin utang nggak bayar-bayar. Ada nggak di sini? Walau pengajian semangat, mahalul qiyam nangisnya paling kenceng, giliran utang nggak pernah bayar. Ada? Ada nggak? Ada. Datang nggak orangnya? Nggak usah ditunjuk tapi ya. Ada. Jadi kalau urusan pengajian semangat, tapi kalau sama hartanya orang nggak amanat. Kalau jual beli, masya Allah, barangnya belum laku, sumpahnya udah laku duluan. Dikit-dikit sumpah, isinya mendolimi hartanya orang lain. Nah, orang seperti itu perbuatan celaka. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, dikatakan beliau dulu ketika beliau belajar ilmu agama, dikatakan beliau itu mendapatkan futuh. Itu ketika membaca ayat wailun lil mutaffifin. Dan beliau memahami makna wailun lil mutaffifin itu tidak seperti makna yang dipahami oleh orang pada umumnya. Kalau orang pada umumnya, ulama memaknai, oh pokoknya kalau curang dalam timbangan ya, umpamanya dijual barang, ini bilangnya sekilo, ternyata dicurangin, timbangannya udah ada pemberat sehingga dikasihkan nanti di bawah sekilo, itu kan curang, itu mutaffifin itu seperti itu.
Nah ini kalau Habib Ali bin Hasan Al-Attas memaknai setiap orang yang berbuat sesuatu nggak sesuai takarannya termasuk curang. Termasuk sholat nggak khusyuk itu curang. Takarannya orang suatu harus jelas. Ada rukunnya, ada syaratnya, ada sunnahnya, ada adabnya. Ini kok ada perintah sholat nggak dibayar sesuai dengan aturan yang semestinya, maka termasuk mutaffif. Termasuk dia orang yang curang di dalam timbangan sholat. Orang yang curang dalam timbangan sholat. Itu yang dipahami sama beliau. Akhirnya beliau menjadi ulama besar sebab futuhnya karena mengkaji ayat tersebut. Kemudian ada wailul likulli humazatil lumazah. Itu ada ancaman celaka untuk orang yang mencederai kehormatan orang lain. Membuli orang lain, menghina orang lain, ngomongin orang lain. Ayo kadang-kadang kita Masya Allah baca Quran setengah jam, ngantuk apa ngantuk? Ngantuk apa ngantuk? Ngantuk. Ngomongin orang tahan berapa jam? 1 jam cukup apa kurang? 2 jam cukup apa kurang? Kurang. Kurang. 3 jam cukup apa kurang? Kurang. Ini Habib biar tahu ini kok ketawa semua kenapa? Habib qulna lu qiraatul Quran nisf sa'ah, khalas. Wal ghibah 3 saat agol. Habib tahu ini orang-orang baca Quran setengah jam kurang. Apa? Ngantuk. Ngerasain orang apa? Ngomongin orang 3 jam kurang. Itu malah sekarang kalau udah masalah ghibah, itu ghibah itu ada level-levelnya. Ghibah tingkat RT. Cuma se-RT yang diomongin. Ghibah tingkat kelurahan, sekelurahan yang kadang-kadang yang di luar negeri diomongin ghibah standar internasional. Kadang-kadang udah mati masih diomongin. Ada apa ada? Ada apa ada? Tetangga udah mati masih aja diomongin. Betul apa betul? Nah, na'udzubillah min. Lah, sikap celaka itu kalau orang dia menyakiti orang lain. Nah, para kekasih Allah Ta'ala, kita akan hadir hal. Yang di hal itu pasti orang yang istimewa. Orang yang istimewa di mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang saleh itu bukan cuma sekedar ibadahnya bagus. Orang saleh itu bukan hanya sekedar ibadahnya bagus. Orang saleh itu bukan sekedar al-qaim bihuquqillah, bukan itu. Tapi orang saleh al-qaim bihuquqillah wa huquqi ibadih. Orang saleh itu adalah orang yang dia membayar haknya Allah dan dia juga membayar haknya sesama hamba Allah. Itu orang saleh. Jadi jelas ya? Itu orang saleh. Orang saleh itu membayar haknya Allah, membayar haknya sesama hamba Allah. Orang saleh salatnya benar, puasanya benar, zakatnya benar. Kadang-kadang udah ngaji tiap tahun hadir pengajian, Masya Allah sehari maulid 3 kali hadir, tapi cara ngitung zakat nggak ngerti. Padahal kalau orang itu nggak bayar zakat, hartanya itu hancur. Hancur barokahnya, naudzubillah bisa sampai hancur fisiknya. Kalau orang itu dia nggak membayar zakat, punya toko, zakatnya taunya cuma zakat fitrah, nggak pernah bayar zakat tijarah, nggak pernah bayar zakat mal. Nggak boleh. Orang itu harus belajar ilmu yang wajib dulu, baru belajar ilmu yang sunnah. Ilmu cara bayar zakat itu termasuk ilmu yang hukumnya wajib. Mau nggak punya harta tapi hartanya jadi sumber fitnah? Mau nggak? Apa nikmatnya punya harta? Ternyata gara-gara harta tersebut anaknya jadi musuhan. Nikmat apa enggak? Enggak. Kenapa kok harta jadi enggak barokah? Karena sebabnya diantaranya enggak dizakatin. Orang kalau maaf ya, maaf nih, ada bantuan langsung BLT, itu haknya fakir miskin. Itu haknya fakir miskin. Tiba-tiba ada fakir miskin udah 3 hari nggak makan, baru mau makan nasi, nasinya diserobot dimakan sama orang. Jahat apa jahat? Jahat apa jahat? Zalim apa zalim?
Kenapa? Karena makan haknya fakir. Tahu nggak orang yang nggak zakat itu seperti orang tadi? Haknya fakir miskin tuh ada dalam duitnya dia, itu tapi nggak dia bayarkan, maka dia seperti makan haknya fakir miskin. Jahat apa jahat? Zalim apa zalim? Zalim. Naudzubillah min. Like, orang itu harus belajar ilmu yang wajib dulu. Ini orang kalau udah punya duit, misalkan dia punya duit 100 juta. Amin. Nggak ada yang amin. Memang bakat melarat didoain kaya susah. Orang kalau punya duit 100 juta, zakatnya 2,5% atau dibagi 40, 100 juta zakatnya cuma 2,5 juta, jadi ya kan? Zakatnya cuma 2,5 juta. Banyak apa dikit? Dikit, tinggal bagi 40 aja dah gampang. 400 juta, zakatnya berarti berapa? Bagi 400 bagi 40 berapa? 10 juta. Kalau duitnya 4 miliar, zakatnya berapa? Dikit, cuma 100 juta. Kalau yang hadir kemudian punya uang 40 miliar, aminnya terlambat. Kalau punya uang 40 miliar, zakatnya berapa? Zakatnya 1 miliar. Banyak apa dikit? Banyak apa dikit zakatnya? Banyak apa dikit? Dikit, kan masih punya 39 miliar. Jadi semua yang hadir saya doain dapat duit 41 miliar. Yang 1 miliarnya buat zakat nanti. Jadi utuh ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, bayar zakat itu wajib. Itu kalau sudah datang waktunya zakat, kalau orang punya uang misalkan 100 juta, itu 20,5 jutanya tuh nggak boleh diapa-apain. Kenapa? Karena itu udah bukan duitnya dia. Itu sudah merupakan haknya fakir miskin. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita makan haknya fakir miskin. Jangan, zalim itu berarti. Nah, hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang masuk kategori orang soleh, itu dia membayar haknya Allah, dan dia membayar haknya sesama manusia. Ada hak yang wajib tuh kayak zakat harus ditunaikan. Kemudian ada pula yang urusannya sedekah, ada yang urusannya silaturahmi dan lain sebagainya. Tunaikan itu semuanya, maka nanti Anda insya Allah masuk kelompok orang soleh. Jadi orang soleh itu enak apa enggak enak? Orang soleh itu hidupnya yang ngurus Allah. Wa huwa yatawallas sholihin. Allah yang akan mengurus, mengatur, menertibkan kehidupannya orang-orang soleh. Yang ngatur siapa? Allah. Kalau yang ngatur Allah, enak apa enak hidupnya? Enak apa enak? Enak. Yang ngatur siapa? Allah. Tapi syaratnya kamu masuk ke kelompokmu jadi orang soleh. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab, dulu ada seorang raja. Ada seorang raja. Begitu raja ini jadi didatengin sama ulama. Datengin sama ulama. Kemudian karena ini raja soleh, begitu jadi datang sama ulama minta nasihat. Minta nasihat. Makanya insya Allah nanti siapapun yang jadi nih capres-capres Indonesia, kalau jadi langsung minta nasihat sama ulama insya Allah. Tapi sama ulama yang saleh, yang min ahlillah insya Allah. Ini begitu jadi minta nasihat sama ulama. Kemudian ulamanya menawarkan, kamu mau nasihat dari sesuatu yang saya dengar atau nasihat dari sesuatu yang saya lihat? Kira-kira pilih mana? Halo, pilih mana? Nasihat dari yang didengar apa dari yang dilihat? Lebih top mana? Dengar atau lihat sendiri? Lihat sendiri. Kata raja tadi, ke pemimpin tadi, tidak apa-apa nasihat dari yang sudah engkau lihat. Lalu mengatakan, nasihat yang pertama, Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah saleh,
baik, adil, jujur. Tahu nggak ketika meninggal itu hanya menyisakan itu cuma punya uang sekitar 20-an dinar. 20 dinar itu kurang lebih kalau uang rupiah 50 juta, karena 1 dinar itu 2,5 juta, 50 juta. Dipotong untuk pemakaman, dipotong untuk kafan, dipotong untuk ini, dipotong untuk ini, yang dibagikan kepada keturunannya itu jumlahnya sangat sedikit. Jumlahnya sangat sedikit. Tapi tahu nggak? Umar bin Abdul Aziz ketika akan meninggal datang orang nawarin, "Hei Umar, ini duit yang banyak buat kamu." "Nggak perlu. Sebentar lagi meninggal dunia." "Ya udah kalau gitu buat anak-anakmu." "Nggak perlu." "Anakmu perlu duit." "Nggak usah. Anakku satu di antara 2 kelompok. Kalau anakku nggak soleh, nggak usah kasih duit, tambah nggak soleh. Tapi kalau anakku soleh, Allah yang akan ngurus dia. Wa huwa yatawallas shalihin." Akhirnya tahu nggak? Sekalipun dapat warisan dikit anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz karena mereka soleh, setahun kemudian anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz sudah bisa menyumbang 100 ekor kuda dalam urusan jihad fisabilillah. Pada satu kuda harganya mahalnya luar, saat dibuka pintu kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan anaknya Hisham bin Abdul Malik, juga raja, Hisham bin Abdul Malik bin Marwan, juga raja, itu ketika meninggal jatah untuk istri itu kan 1/8 ya kan, jatah untuk istri 360.000 dinar, duit, belum rumah, belum ternak, belum emas-emasan, belum macem-macem, belum skincare. Atau skincare masuk juga nggak itu? Itu 360.000 dinar, kalikan 2,5 juta berapa? Hitung sendiri, males mau ngitung saya. Banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Itu hanya 1/8. Tahu nggak? Karena anaknya bukan orang yang soleh, setahun kemudian kata ulama, saya lihat anaknya Hisham jadi pengemis ada di pinggir jalan, padahal warisannya segitu banyaknya. Oleh karena itu nggak ada yang lebih istimewa dibandingkan kita memposisikan diri kita jadi orang soleh. Mau tahu nggak warisan terbaik untuk anak kita apa? Mau nggak warisan terbaik untuk anak kita? Jadikan anak kita anak yang soleh. Ini Habib Syuaib, Masya Allah punya anak soleh-soleh, diantaranya Habib Najib. Habib Najib anak soleh, dia mendoakan orang tuanya, kumpulkan kita semuanya, datangkan para habaib, datangkan para ulama. Kenapa? Ini loh ngasih contoh, nih orang kalau dapat anak yang soleh, anaknya insya Allah selalu mendoakan orang tua. Oleh karena itu, yuk kita pulang dari majelis ini jadi orang soleh ya. Jadi orang soleh ya. Siap jadi orang soleh? Ya Bu, siap jadi orang soleh? Pilih menantu kaya apa soleh? Kaya apa soleh? Soleh. Atau pilih dua-dua? Oh dua-duanya. Pilih mertua kaya apa soleh? Bingung ini. Yang penting soleh. Kalau sudah soleh sekalipun gak kaya, hidupnya merasakan seperti yang dirasakan sama orang kaya. Insya Allah. Amin Allahumma amin. Insya Allah kita pulang dari majlis ini kita semua jadi orang yang semakin baik insya Allah. Dan insya Allah ta'ala jadikan majlis Haulal Habib Syuaib jadi majlis yang penuh berkah untuk kita semuanya. Tadi kumpul bersama dengan beliau dan datuk-datuk beliau, Sami Qutbul Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan insyaallah kita semua jadi orang yang saling bersaudara di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.